Apa hukum mengikuti mereka? Yang namanya Partai Keadilan di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Adapun tentang Ikhwanul Muslimin akan datang pembahasan khusus untuk Ikhwanul Muslimin. Orang yang terjun di partai itu keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Secara umum orang yang meyakini partai tersebut, diyakini dasar-dasarnya, dan dia bela dasar-dasarnya. Ya. Nah, setelah ditegakkan atasnya hujjah, maka iya dikatakan dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ini hukum umum. Tapi hukum orang per orang belum tentu. Kadang ada orang yang ikut partai tidak tahu. Ya. Dia cuma berbaik sangka saja. Seperti banyak kaum muslimin. Ya. Hanya melihat orang rame-rame, ikut juga rame-rame. Ya. Nah, juga ada yang karena mendapatkan propaganda yang terlalu memukau, akhirnya dia juga ikut memberikan bantuan. Dan dia tidak tahu apa hukumnya. Ya, orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tidak bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu kesimpulan dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan dakwah? Bagaimana dengan wahdah Islamiyah? Dan juga mengatakan bahwa dirinya juga menyeru kepada Al-Quran was Sunnah. Ya. Dan pemahaman salaf. Ya. Seruan kalau orang berucap dengan lisan. Lisanul maqal itu siapa saja mungkin untuk berucap. Tapi lisanul hal, keadaan dia, praktek dia itu lebih membuktikan. Wahdah Islamiyah membolehkan berbilangnya jamaah. Hitam di atas putih tulisan mereka. Ya. Dan mereka sekarang resmi sebagai ormas Islam. Ya. Dan sudah diresmikan. Ini pernyataan sebenarnya yang lebih meningkat lagi. Yang tadinya dari sebuah yayasan yang berusaha mereka tutupi, dan sekarang sudah diproklamasikan menjadi ormas. Sudah menjadi ormas. Nah, ini bentuk hizbiyah yang nyata. Nah, dan juga adanya sirriyah dan tanzim sebagaimana yang telah kita uraikan dalam kaset seputar tentang masalah wahdah al-Islamiyah. Dengan imam dan jamaah kaum muslimin dalam hadis Hudzaifah. Ya, telah diterangkan ya, yang dimaksudkan dengan imam di situ imam kaum muslimin, pimpinan kaum muslimin. Dan pimpinan kaum muslimin itu adalah pimpinannya syah di dalam negara tersebut. Ya, bagaimana ukuran pimpinannya syah? Ya, yaitu pimpinan yang semua orang di negara itu mengatakan itulah pimpinan kita. Itu pimpinan dalam negara. Demikian ukuran yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya, kalau ingin lebih detail lagi, pimpinan itu syah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Dipilih oleh para ulama. Ya. Dan orang-orang yang mempunyai amr dalam masalah ini. Ini yang memilih penguasa. Kalau dipilih seperti Utsman bin Affan dipilih oleh 6 orang dari majelis syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab, syah dia sebagai penguasa. Padahal cuma 6 orang yang memilih Utsman bin Affan. Ya. Syah sebagai penguasa dan seluruh kaum muslimin waktu itu tidak ada yang demo. Semuanya membaiat Utsman bin Affan. Mereka ridha dengan pilihan 6 orang ini. Itu cara Islam dalam memilih. Nah, cara Islam dalam memilih. Ini cara yang pertama. Dan yang kedua, apabila dia mendapatkan pelimpahan kekuasaan. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebelum beliau meninggal, beliau limpahkan kekuasaan kepada Umar bin Khattab. Maka setelah Abu Bakar meninggal, Umar secara otomatis syah menjadi penguasa. Dan semua orang membaiat Umar. Tidak ada lagi yang berbicara. Demikian ya, betapa tenangnya umat terdahulu, tidak ada perselisihan. Ya. Kalau mereka mengikuti syariat Rasulullah SAW. Nah, cara yang ketiga kalau dia berkuasa, ya, dia syah sebagai pemimpin kalau dia berkuasa dengan kekuatannya. Kapan dia berkuasa dengan kekuatannya dan sudah menjadi pemimpin, maka syahlah dia sebagai pemimpin. Nah, ya, itu yang dikatakan sebagai pemimpin, bukan seperti yang ada sekarang ini. Ya. Sebagian kelompok jamaah dia pasang dirinya amir, pimpinan jamaah, wajib dibaiat. Kemudian wajib taat kepadanya. Siapa yang keluar darinya, maka dia keluar dari al-jamaah, mati-mati jahiliyah. Ya. Dan jamaah yang seperti ini berbagai macam modelnya. Ada yang masuk ke partai oposisi, ikut dalam partai pemilu pemerintahan, dan ada yang sama sekali tidak mau karena dianggap itu semua hukum tagut, akhirnya dibikin negara bawah tanah. Dan 2 jemaah yang seperti ini ada di Indonesia. Ya, ada di Indonesia. Nah, karena itu pemikiran yang seperti ini butuh untuk diselesaikan dan butuh untuk dihabiskan. Nah, karena itulah kita nasihatkan kepada pemerintahan kita
supaya tatkala menyikapi seseorang atau kelompok-kelompok yang semisal dengan ini, bukan cuma orang-orang yang ditangkap, tapi pemikiran mereka yang lebih berbahaya ini harusnya dibersihkan. Dan cara membersihkannya, ya, mereka berkewajiban untuk mengembalikan umat Islam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan rujuk kepada para ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Ya. Apakah di dalam Islam terdapat politik dan siapa yang berpolitik? Ini akan ada nanti materi khusus tentang masalah berpolitik. Kalau bukan pekan depan, mungkin bukan pekan yang akan datang. Jelas saatnya waktu-waktu ini, insyaallah. Yoi mengatakan bolehnya ikut berpartai karena keadaan darurat. Kalau tidak masuk parlemen, negara akan dikendalikan oleh orang-orang kafir. Ini saya kira syubhat yang seperti ini sudah terlalu lama sudah sangat banyak kita jelaskan. Ya. Dan kaidah-kaidah yang mereka pakai juga kaidah-kaidah yang tidak mempunyai dasar. Ya. Dan sama seperti hizbiyun yang lainnya, berusaha untuk cari fatwa. Ya, katanya fatwa Syekh Al-Albani membolehkan, Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan tidak ada yang seperti itu. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Kita punya nas-nas fatwa para ulama hitam di atas putih, ya, kadang dengan suara kaset, dan tidak ada yang seperti itu. Nah, menjawab pendapat yang mengatakan Salafi juga ikut memecah belah umat karena sering mentahdir dan sering ikut berkelompok dan bergolongan. Sebagaimana yang diterangkan tadi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dakwah ahli sunnah wal jamaah itu menyuruh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang mengatakan memecah belah umat itu salah menerjemah. Karena dasar terjemahan mereka adalah terjemahan yang salah. Ya, mungkin kamusnya kamus bahasa Arab, dia pakai kamus bahasa Inggris. Akhirnya terjemahannya salah. Ya. Karena itulah, menerjemah yang bagus diterjemah dengan terjemahan sesuai dengan dalil dari Al-Quran was Sunnah. Itu namanya menasihati, bukan memecah belah umat. Ya. Al-Quran was Sunnah, ini kewajiban kita untuk bersatu. Kapan ada yang keluar dari Al-Quran was Sunnah, kita berusaha untuk mengembalikan mereka kepada Al-Quran was Sunnah. Kalau mereka tidak mau kembali, ya, kita tegaskan tentang bagaimana prinsip Al-Quran was Sunnah, dan yang kaum muslimin yang belum, ya, insyaallah ta'ala ini syarat pertama di atas kebaikan. Kemudian di atas dasar ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, kata Syekh Bin Baz. Ya. Dan tidak diikat dengan hawa nafsu. Ya. Tidak diikat dengan ikatan loyalitas pendiri-pendirinya. Ya. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Kata beliau, ini adalah kebaikan dan berkah dan faedahnya banyak. Ya. Faedahnya banyak memang seperti ini. Kalau ada suatu organisasi yang dibentuk misalnya hanya semata-mata untuk melayani kaum muslimin saja, ya, dan memberikan kebaikan untuk kaum muslimin, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tanpa ada kata loyalitas sama sekali. Ya, siapa yang mau masuk, ya, siapa yang mau keluar, ya, dan siapa yang baik, ya, siapa yang saleh itu yang dimuliakan, dan siapa yang jelek dinasihati, dan kalau dia tidak mau maka akan disingkirkan. Ini adalah perkara yang baik kalau seperti ini. Ya. Tapi adapun kalau setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya, kata Syekh, ya, ini secara umum beliau katakan ini bahayanya sangat besar dan akibatnya sangat jelek. Kemudian beliau terangkan kewajiban itu yang bagaimana wajibnya. Jangan dipahami di sini bahwa tidak boleh mengkritik. Kata Syekh Bin Baz, kewajibannya diperiksa setiap kelompok itu. Bagaimana hakikatnya? Kalau diketahui ternyata hakikatnya dia menyuruh kepada kepentingan pribadi, ya, atau hanya mengikuti maksud-maksud pribadi yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, maka yang seperti ini kata Syekh Bin Baz wajib untuk diumumkan kepada manusia, wajib diberitahukan kepada manusia, dan kata beliau, ya, wajib untuk ditahdir, wajib untuk memperingatkan manusia dari kelompok dan partai yang semisal ini, supaya jangan sampai ada orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang yang tidak tahu siapa mereka, akhirnya mereka pun tertipu dan masuk bersama mereka dan sesat bersama mereka. Ya, karena itu Syekh Bin Baz sendiri beliau tegas kalau ditanya tentang kelompok-kelompok dan partai.
Beliau ditanya tentang Ikhwanul Muslimin dan Jemaah Tabligh dalam fatwa beliau. Kata beliau ditanya, apakah Ikhwanul Muslimin dan Jemaah Tabligh masuk ke dalam 72 golongan yang dikatakan masuk dalam neraka? Kata Syekh bin Baz, iya, masuk dalam 72 golongan yang dikatakan masuk dalam neraka. Tegas beliau fatwanya. Sebagaimana yang kita akan rinci nanti dalam pembahasan khusus untuk Ikhwanul Muslimin. Baik, kemudian kata Syekh bin Baz di sini, kata beliau, wa mimma la syakka fihi, dan dari apa-apa yang tidak diragukan. Banyaknya firqah, banyaknya kelompok-kelompok, dan banyaknya jamaah di masyarakat Islam. Ini dari perkara-perkara yang syaitan sangat bersemangat dengannya. Dan benar beliau di sini, sangat bersemangat syaitan. Bagaimana tidak? Nabi telah mengabarkan dalam hadisnya, Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, lakin bitahrish. Sungguhnya syaitan telah putus asa dijadikan sesembahan di negeri Arab. Putus asa sudah, menjadi yang disembah di negeri Arab, putus asa. Terus apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan hanya at-tahrish, bagaimana caranya mengadu domba. Ini memang senang syaitan kalau seperti itu. Banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya jamaah-jamaah, banyaknya partai-partai. Yang ini menyuruh kepada ini, yang ini harus memilih ini, kamu ikut ini, jangan ikut partai sana, partai ini ada begini. Kemudian mengeluarkan statement-statementnya sehingga menjatuhkan kelompok yang lainnya dan seterusnya. Ini semuanya adalah perkara yang sangat disenangi oleh syaitan dan sangat disenangi oleh musuh-musuh Islam. Sebab itu misi dari musuh-musuh Islam. Mereka ingin memecah belah umat Islam. Dan mereka tahu kalau umat Islam bersatu, mereka kuat. Tapi kalau umat Islam pecah belah, maka mereka mudah untuk menaklukkan umat Islam sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Dan ini dari bahaya berpartai dan berkelompok-kelompok tidak di atas tuntunan syariat yang telah kita terangkan tadi. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, jadi banyaknya kelompok dan jemaah ini dalam masyarakat Islam ini dari perkara yang syaitan sangat senang atasnya. Yang pertama kata beliau. Dan yang kedua, dan juga musuh-musuh Islam dari kalangan manusia, senang tentang hal ini. Kata beliau, karena kesepakatan bersatunya kalimat kaum muslimin, dan kesepakatan mereka. Dan mereka, kalau kaum muslimin mengetahui besarnya bahaya yang mengancam mereka, dan bagaimana arahan bahaya yang bisa mengancam akidah mereka, maka kaum muslimin akan menjadi bersemangat untuk menghadapi mereka. Dan mereka pun akan berusaha untuk menjadi satu barisan untuk mewujudkan maslahat kaum muslimin dan menolak bahaya dari agama mereka, dari negara mereka, dan dari saudara-saudara mereka. Dari saudara-saudara mereka. Ini kalau bersatu kaum muslimin. Kalau bersatu seperti ini, Masya Allah, sangat tinggi sekali maslahatnya. Dan kalau kaum muslimin bersatu, kata Syekh bin Baz, jalan ini, persatuan ini adalah jalan yang tidak disenangi oleh musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan jin dan manusia. Karena itulah mereka bersemangat untuk memecah belah kalimat kaum muslimin, dan memporak-porandakan persatuan mereka, dan menebarkan sebab-sebab permusuhan di kalangan mereka. Dan kata Syekh bin Baz di akhir fatwa beliau, dan saya mohon kepada Allah, kami mohon kepada Allah supaya menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran dan menghilangkan dari masyarakat kaum muslimin segala fitnah dan kesesatan. Sungguhnya Allah yang memiliki hal tersebut, dan dialah yang maha mampu akan hal tersebut. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang haramnya berpartai dan membuat jemaah-jemaah, kelompok-kelompok seperti yang telah kita uraikan tadi. Sekarang yang kedua, fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tentang hukum berbilangnya jamaah dan hukum banyaknya partai-partai sekarang ini. Beliau ditanya, soalnya begini, pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, nasnya begini. Kata beliau, kata yang bertanya, apa hukum syariat tentang berbilangnya jamaah dan partai dan aturan-aturan Islam? Bersamaan bahwa partai-partai ini, kelompok-kelompok ini tadi, antara mereka ada perselisihan dalam manhajnya, dalam metodenya, dalam uslubnya, dalam dakwah mereka, dan dalam akidahnya. Berbeda. Wal usus, dan juga dalam dasar-dasar asas yang mereka tegak di atasnya.
Nah, ya. Sekarang apa hukum syariat Islam ini terhadap jemaah-jemaah ini? Yang demikian banyak jemaah ini, setiap jemaah berbeda metodenya dengan jemaah yang lain, uslubnya berbeda, dakwanya berbeda, akidahnya berbeda, asasnya juga berbeda. Padahal di dalam hadis kata penanya bahwa jemaah yang benar itu cuma satu. Sekarang apa hukum syariah pada kelompok itu tadi? Syekh Al-Albani menjawab. Kata beliau, kami mempunyai banyak jawaban dan berulang tentang soal ini. Tapi berikut ini kami akan berusaha meringkas jawaban dalam pertanyaan ini. Kata Syekh Al-Albani, saya berkata, kami berkata, tidaklah luput bagi seorang muslim yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa-apa yang para ulama as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum berada di atasnya. Tidaklah luput bagi mereka bahwa sahnya tahazzub, berpartai, watakattul, dan berkelompok di jamaat, pada jamaah-jamaah, kelompok-kelompok mukhtalifatil afkari awalan, yang berbeda pemikirannya pertama. Kemudian yang kedua berbeda manhaj dan uslubnya. Kata beliau, tidaklah luput bagi seorang muslim yang mengetahui dalil dari Al-Quran wa Sunnah bahwa semua ini, kata beliau, falaysa minal islami fi syai', itu tidak masuk dalam syariat Islam sedikit pun. Bahkan hal tersebut adalah perkara yang dilarang oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Seperti ayat, wala takunu minal musyrikina, janganlah kalian seperti kaum musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Kemudian mereka pun berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida, wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Andai kata Rabbmu menginginkan, Ia akan menjadikan manusia satu umat, akan tetapi mereka terus-menerus berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Kata Syekh Al-Albani, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memperkecualikan dari perselisihan ini, perselisihan yang harus, yang dia ini adalah perselisihan kauni, ketetapan kauni dari Allah, sudah merupakan takdir kauni yang harus diterima. Nah, ujian kepada manusia diperkecualikan dari sini, kata Syekh Al-Albani, adalah ada kelompok yang diperkecualikan, dan dia inilah kelompok yang dirahmati. Dalam firman-Nya, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabb kalian. Kata Syekh Al-Albani, tidak diragukan, tidak ada keraguan bahwa jamaah apa saja yang mereka ini menginginkan dengan semangat yang tinggi dan keikhlasan kepada Allah, mereka menginginkan masuk ke dalam umat yang dirahmati, yang diperkecualikan dari perselisihan kauni, kata Syekh Al-Albani. Tidak ada keraguan bahwa anna dalika, hal tersebut tidak ada jalan untuk sampai kepadanya, dan tidak ada cara untuk mewujudkan itu secara hakikat, secara perbuatan dalam masyarakat Islam, kecuali dengan kembali kepada Alkitab dan kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Itu cara untuk kembali ke untuk kembali menjadi umat yang dirahmati. Kemudian kata Syekh Al-Albani, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan manhaj, metode, wa tariq as-salim, dan jalan yang selamat dalam hadis yang sahih yang sangat banyak. Bukan cuma satu, kata beliau. Dari Nabi SAW, seperti beliau pernah menggaris, suatu hari satu garis, hadis yang kita sebutkan itu tadi. Kemudian setelah itu, Syekh Al-Albani berkata, dan tidak diragukan bahwa jalan-jalan ini, jalan-jalan yang pendek ini, inilah yang dibuat oleh partai-partai dan kelompok-kelompok yang bertebaran ini. Kemudian kata beliau, karena itulah kewajiban atas setiap muslim yang bersemangat menjadikan yang bersemangat untuk berada di atas kebenaran dan bersemangat untuk menjadi kelompok al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kewajibannya hendaknya dia menempuh jalan yang lurus dan jangan mengambil jalan ke kiri dan ke kanan,
ya ke kanan dan ke kiri. Kata beliau, sungguhnya tidak ada kelompok yang selamat kecuali Hizbullah tabaraka wa ta'ala, kecuali Hizb Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah mengatakannya dalam Al-Quran, ala hinna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah bahwa kelompok Allah, mereka itulah humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kata Syekh Al-Albani, faidan, kalau begitu, kullu hizbin laysa huwa hizbullah, fahuwa min hizbi, fa'innama huwa min hizbi syaitan, wa laysa min hizbi rahman. Kata beliau, kalau begitu, setiap hizb, setiap partai, setiap kelompok, yang dia ini bukan masuk dalam kelompok Allah, maka dia pasti dari kelompok syaitan, dan bukan dari kelompok Allah. Dan tidak diragukan bahwa menempuh jalan yang lurus, butuh mengetahui jalan yang lurus itu dengan pengetahuan yang baik. Bukan hanya sekedar berkumpul saja, kata beliau, atau bukan hanya sekedar berpartai buta, menyatukan kalimat di atas satu kalimat kebenaran. Ini kalimat kebenaran, kalimat Islam yang benar, tetapi mereka tidak memahami Islam ini sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau tekankan, kalau ingin mencapai jalan yang lurus, bukan hanya sekedar ingin berkata begitu saja mencapai, kemudian dengan semangat harus bersatu, bikin kelompok, bikin partai, dan dia sendiri tidak mempelajari bagaimana Islam itu. Dia sendiri tidak pernah mengkaji bagaimana Islam itu. Tidak mengetahui bagaimana Islam itu dengan pemahaman yang benar. Dan dia tidak tahu bagaimana Islam itu diturunkan kepada Rasulullah, bagaimana Islam yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan ini keadaan kebanyakan jemaah sekarang. Keadaan kebanyakan partai-partai yang ada. Apakah itu partai yang mengatakan dirinya partai Islam, atau partai yang hanya bergerak di bidang politik? Mereka adalah orang-orang yang sangat zuhud. Bukan zuhud dari dunia, tapi zuhud dari ilmu. Sangat enggan sekali untuk belajar. Bagaimana tidak kesibukan mereka berpartai, berpolitik, bagaimana menyusun acara, mengumpulkan dana, sana sini, bagaimana menyusun pertemuan-pertemuan untuk merekrut banyak orang. Kemudian bagaimana caranya mengadakan kampanye, bagaimana caranya kita melihat kondisi-kondisi kejadian sekarang yang terjadi, kejadian-kejadian politik, keluarlah terjadi masalah ini, kesempatan kita bikin statement supaya terkenal juga dan punya nama. Ini sekarang yang ada seperti itu. Bagaimana caranya bisa dikatakan benar kalau syariat Islam itu sendiri dia tidak pahami, dan mereka sangat zuhud dari ilmu. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, karena itulah dari tanda al-firqatun najiyah, dari tanda kelompok yang selamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang kelompok yang selamat itu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, kalau begitu hadits ini memberikan gambaran kepada orang yang benar-benar mencari, berusaha untuk mengetahui jalan Allah yang lurus. Hendaknya dia di atas, dia hendaknya mengetahui dua perkara yang sangat penting sekali, kata Syekh Al-Albani. Yang pertama yang harus dia ketahui, maka alaihi Rasulullah, dia harus mengetahui apa-apa yang Rasulullah berada di atasnya. Harus tahu jalannya Rasul apa. Kemudian yang kedua, maka alaihi ashabu, alaihi salatu wassalam. Hendaknya dia tahu apa-apa jalan yang para sahabat berada di atasnya. Ini dua perkara yang harus diketahui. Dan ini dua perkara ini hampir tidak ada pada setiap kelompok dan setiap partai, walaupun partai-partai mengatakan dirinya partai Islam. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka dia wajib untuk mengetahui bagaimana jalannya para sahabat. Karena para sahabat itu mereka yang menukil kepada kita petunjuk dan sunnah Rasulullah yang pertama. Kemudian yang kedua, para sahabat ini mereka ini yang paling bagus menerapkan sunnah Rasulullah dalam penerapan secara amalan. Dan kalau keadaannya seperti ini, kata Syekh Al-Albani, tidak mungkin kita mengetahui bagaimana tuntunan yang benar dari sunnah Rasulullah kecuali dengan jalan para sahabat. Sebab para sahabat yang paling tahu bagaimana penerapan Islam yang benar itu. Sebab mereka yang diajarkan kepada mereka murid-murid langsung Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu, kata Syekh Al-Albani, kemudian kami yakin dengan sangat pasti bahwa setiap kelompok yang dasarnya tidak dibangun di atas asas ini,
dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj as-salaf. Ya. Kami meyakini berdasarkan dengan penelitian yang sangat luas sekali dan meliputi segala hukum-hukum Islam yang besarnya maupun yang kecilnya, pokoknya maupun cabangnya, maka kami yakini bahwa jamaah-jamaah ini tidaklah termasuk dari al-syirqatun najiyah, dari kelompok yang selamat yang berjalan di atas garis yang lurus yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan kalau kita anggap bahwa di sana ada jamaah-jamaah yang berpecah di berbagai negeri Islam di atas manhaj ini, kata beliau anggap ada jamaah-jamaah ada di negeri-negeri Islam, di sana ada jamaah begini, sama itu, semuanya kelompoknya begitu. Ya, namanya berbeda-beda, tapi semuanya menyerukan sama di atas satu manhaj, yaitu manhaj Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Kata Syekh Al-Albani, "Fahadihi laysat ahzaban." Yang seperti ini bukan partai, yang seperti ini bukan kelompok-kelompok. Ya. Yang ini adalah jamaah wahidah, satu jamaah. Manhaj mereka manhaj yang satu, jalan mereka adalah jalan yang satu. Cuma mereka dipecahkan oleh negeri-negeri mereka yang berpecah. Ya. Negeri mereka saja yang berbeda-beda. Dan perpecahan mereka bukan perpecahan pemikiran, bukan perpecahan akidah, bukan perpecahan manhaj, ya. Tapi mereka berpisah karena berpisahnya negeri-negeri mereka. Ya. Berbeda dengan jemaah-jemaah dan ahzab, partai-partai kata Syekh Al-Albani. Kadang-kadang dalam satu negara, ya, setiap partai merasa bangga dengan kelompoknya, berbeda dengan yang lain. Nah, ini yang kita saksikan. Coba saja lihat di masa-masa nanti kampanye. Ya. Nah, itu nampak sekali. Kata beliau, hadhihi al-ahzab la na'taqilu annaha ala siratil mustaqim. Partai-partai yang seperti ini kata Syekh Al-Albani, kami meyakini bahwa mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Atau kami tidak meyakini bahwa mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Dan bahkan kami yakin bahwa partai-partai ini berada di atas jalan-jalan yang setiap jalan itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, yaitu setiap syaitan menyeru kepadanya. Kata Syekh Al-Albani, ini jawaban saya untuk pertanyaan ini. Ini fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Berikutnya yang ketiga. Kenapa saya bawakan fatwa-fatwa? Ya, sebab sebagian kelompok sekarang pandai dia. Kalau ditanya diberikan dalil dari Al-Quran Sunnah bumkan, tidak bisa. Ada fatwa Syekh bin Baz mengatakan boleh. Ya. Dan baru-baru ini yang lebih aneh lagi, ada orang PK di sana di mana? Di Bone. Ditanya apa dalil yang kamu bikin partai? Itu kemarin baru-baru Mufti Saudi Arabia yang baru ini Syekh Abdullah Al-Syekh datang ke Indonesia. Ya, ditanya bagaimana hukum berpartai. Ya, katanya saya lihat kalian di Indonesia ini wajib berpartai. Ya, wajib berpartai. Ya, ini mengarang dari mana? Ya, mengarang dari mana? Ya. Baik, sekarang kita lihat dan kita bawakan fatwa-fatwa para ulama ya dalam hal ini, bahwa yang mereka ambil itu hanya untuk mempengaruhi dan mengelabui orang saja. Dan hakikat mereka, ya, seperti yang dikabarkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa setiap dari mereka tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. Fatwa yang ketiga, fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ya, sekira Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani itu bagaikan matahari di siang bolong. Dan perlu diberikan penjelasan siapa beliau berdua di zaman ini. Ya, musuh dan lawan semuanya tahu siapa beliau. Ya. Nah, dan mengakui keilmuan beliau. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Buku-buku beliau dipakai oleh semua orang. Bahkan semua kelompok, bahkan orang-orang yang menjelekkan Syekh Ibn Utsaimin pun tidak bisa lepas dari bukunya. Kalau mau pembahasan fikih, ya buka buku Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Itu miskinnya mereka. Ya. Mengaku punya kelompok, punya jamaah, tapi kalau ingin pembahasan ilmu, carinya kepada ahli sunnah. Ya. Carinya kepada ahli sunnah. Ini menunjukkan bahwa mereka miskin di atas ilmu. Kalau mereka berada di atas sesuatu yang baik, semuanya mereka miliki. Sebab Islam itu sempurna. Islam itu sempurna. Ya. Nah, Syekh Ibn Utsaimin ditanya, nasnya sebagai berikut. Apakah ada nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang membolehkan berbilangnya jamaah? Ya. Dan membolehkan, di sini ada tambahan wal ikhwan. Ya. Saya nggak tahu apa yang dimaksud di sini membolehkan al-ikhwan. Ya. Maka Syekh Ibn Utsaimin menjawab, ya, saya berkata, tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, dalam Sunnah yang membolehkan berbilangnya partai dan jamaah. Bahkan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dalil yang mencela hal tersebut.
Kemudian beliau bawakan ayat, innal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a. Yang kita bacakan tadi, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka itu bergolong-golongan. Sungguhnya engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka. Perkara mereka diserahkan kepada Allah, kemudian Allah mengabarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Kemudian dibawakan lagi ayat yang kedua oleh beliau. Yang kita sebutkan juga tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diragukan bahwa kelompok-kelompok ini, partai-partai ini semuanya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di dalam firman-Nya, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Ini dalam Al-Qur'an, umat satu. Dan saya adalah Rabb kalian, firman Allah. Karena itu bertakwalah kalian kepadaku. Ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun perkataan sebagian orang, tidak mungkin ada suatu dakwah yang menjadi kuat kecuali di bawah satu partai. Ada yang berkata seperti itu. Nah, ini keadaan sebagian partai. Kalau kita tanya, lo apa dasarmu? Kamu bikin partai, ikut masuk ke dalam parlemen, masuk ke dalam perkara-perkara yang jelek dan kotor seperti itu. Ya, kata dia, dakwah itu tidak mungkin kuat kecuali kita di bawah partai. Tidak mungkin kita bisa berkuasa dan bisa menerapkan dakwah itu kecuali kalau kita punya kekuasaan di pemerintahan. Ini perkataan orang-orang yang jahil, yang tidak tahu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga lupa dengan kenyataan yang telah menimpa mereka. Bagaimana itu? Dalil dari Al-Quran was Sunnah tidak membolehkan ikut dalam berpartai, kan begitu? Nah, adapun kenyataan, sekarang kita buka lembaran-lembaran sejarah. Sudah berapa lama Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hasan al-Banna, mulai dari Hasan al-Banna masuk ke parlemen? Mana hasilnya sampai sekarang? Ya, ada hanya kehancuran dan kerusakan untuk mereka. Dan sekarang partai-partai yang mengatakan dirinya ingin mengangkat Islam dengan cara berpartai, mana hasilnya sampai sekarang? Demikian pula Taqiyuddin An-Nabahani yang asalnya berpecah dari Ikhwanul Muslimin, bikin partai tersendiri, dia namakan Hizbut Tahrir. Sudah berapa lama dia? Sampai sekarang mana buahnya? Sampai sekarang mana buahnya? Ya. Maka seluruh dari hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi mereka. Menjadi pelajaran bagi mereka bahwa cara yang mereka tempuh ini adalah jalan yang salah. Adalah jalan yang salah. Ya. Maka ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang perkataan sebagian orang ini, tidak mungkin katanya ada dakwah yang bisa kuat kecuali dia di bawah partai. Kata Syekh, ini tidak benar. Bahkan dakwah itu bisa menjadi kuat. Ya. Setiap kali manusia terikat di bawah tuntunan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Dan ini yang kita saksikan. Dan kita lihat dakwah ahli sunnah wal jamaah, khususnya di dua negara, di Saudi Arabia dan di negeri Yaman. Ya. Luar biasa. Ya. Hanya menerapkan ilmu, menyampaikan ilmu, menjalankannya, dan subhanallah, manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan pun semakin baik. Ya. Diterapkan hukum-hukum syariah karena mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin. Fatwa yang keempat, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau ini adalah anggota dari Hayat Kibarul Ulama. Nah, dan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sekarang ini seakan-akan adalah pengganti dari para ulama kita yang telah meninggal. Selama beberapa tahun telah meninggal ulama-ulama besar, mulai dari Syekh bin Baz, kemudian disusul oleh Syekh Al-Albani, kemudian disusul oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan terakhir disusul oleh Syekh Muqbil, ya rahimahumullah taala. Dan beliau ini dari ulama-ulama yang tersisa dan dikenal dengan keteguhan di dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, ya, ditanya, kata beliau, ya, disandarkan dengan keadaan yang jelek sekarang ini, yang umat Islam hidup di tengah keadaan penuh kegoncangan pemikiran, khususnya berkaitan dalam masalah agama. Jamaah-jamaah kelompok-kelompok Islam, ya, sudah menjadi banyak yang mereka mengaku bahwa metode mereka, manhaj mereka di atas manhaj Islam yang benar, yang wajib diikuti. Ya. Jadi setiap kelompok mengatakan wajib dirinya diikuti. Mereka di atas metode yang benar. Sehingga setiap muslim bingung,
Apa yang dia harus ikuti? Nah, maka dijawab ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, perpecahan bukan dari agama. Sungguhnya agama memerintahkan untuk bersatu, dan kita menjadi satu jamaah saja, dan umat yang satu di atas akidah tauhid dan di atas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau baca ayat, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, dan saya adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Dan juga beliau baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan juga beliau baca ayat wa qala subhanahu wa ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau ya Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Sampai akhir ayat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, maka agama kita adalah agama al-jamaah dan agama al-ulfah, persatuan, wal ijtima' dan kesatuan. Dan perpecahan bukan dari agama. Karena itulah berbilangnya jamaah ini itu bukan bagian dari agama. Karena agama memerintahkan kita untuk menjadi satu jamaah saja. Nabi SAW bersabda, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang muslim bagi muslim yang lain bagikan satu bangunan, sebagian dari bangunan itu menguatkan bangunan yang lainnya. Dan beliau berkata, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, rahmat merahmati, sayang menyayangi, perumpamannya bagikan satu jasad. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan diketahui bersama bahwa bangunan atau jasad itu cuma satu. Ya, saling berpegang antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada perpecahan. Demikian pula bangunan, kalau dia berpecah akan runtuh bangunan tersebut. Ya. Demikian pula jasad, kalau dipisahkan antara anggota-anggota tubuhnya, maka hilanglah kehidupannya. Ya. Demikian pula al-ijtima', persatuan kita umat Islam. Ya. Kita ini di atas satu jamaah, di atas dasar tauhid dan manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di atas dasar agama Islam, Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Nah, sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, akan memecah belah kalian dari jalannya. Ya, sampai akhir ayat. Kata beliau, maka jamaah-jamaah ini dan perpecahan yang terjadi sekarang ini, pada hari ini, itu adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Bahkan agama Islam sangat melarang hal tersebut, dan agama Islam memerintahkan untuk bersatu di atas akidah tauhid, di atas manhaj Islam, jamaah yang satu, umat yang satu, sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah Ta'ala memerintahkan dengannya. Persatuan dan berbilangnya jamaah, ini semuanya adalah dari makar syaitan, dari jerat-jerat syaitan kalangan jin dan manusia pada umat ini. Dan terus menerus orang kafir dan orang munafik dari zaman dahulu, mereka menyusupkan berbagai macam racun untuk memecahkan persatuan umat. Orang-orang yang Yahudi berkata, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari waqfur akhirah la'allakum yarji'un. Ini misinya orang Yahudi, orang-orang kafir dari dulu seperti itu. Bagaimana caranya umat Islam berpecah? Orang Yahudi berkata, kalian beriman seperti kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman di awal siang. Nanti di akhirnya kalian kafir lagi. Ya, kalian beriman, nanti kafir lagi. Beriman lagi, kafir lagi. Maksudnya mereka, supaya dengan itu orang-orang beriman lihat, oh ini masuk Islam, kemudian kafir. Masuk Islam, kemudian kafir. Sehingga mereka ragu dalam agamanya. Dan mereka pun kembali meninggalkan agamanya. Itu misinya dulu orang-orang Yahudi. Ya. Ingin memecah belah umat Islam. Ya. Nah, demikian pula orang-orang munafik. Terus itu pemikiran mereka. Apa kata orang-orang munafik? Katanya, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian memberikan nafkah kepada orang yang di sisi Rasulullah. Ya, jangan kalian berikan sedekah. Biarkan mereka. Kalau mereka tidak dapat nafkah, maka mereka akan bercerai-berai. Ya, akan berpisah nanti. Nah, ini pemikiran jahilnya orang-orang munafik.
Padahal rezeki itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kemudian walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Orang munafik juga mereka bikin masjid dirar. Disebutkan dalam ayat Al-Quran orang-orang yang membuat masjid dirar sebagai dirar dan kufran dan memecah belah kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka secara global ulama Islam dan ulama ahli sunnah yang dulu maupun yang sekarang mereka tidak membolehkan perpecahan dan tidak membolehkan berpartai dan kelompok-kelompok yang beraneka ragam manhaj dan akidahnya ini, ya, itu tidaklah dibolehkan. Ya, sungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW dan dalil-dalil tentang hal tersebut sangatlah banyak yang diuraikan pada tempat-tempatnya. Ya. Kemudian fatwa yang kelima, fatwa ini dari buku lain, dari buku yang berjudul Tuhfatul Mujib, ya, karya Syekh Mukbil rahimahullah. Dan fatwa ini adalah fatwa dari Syekh Mukbil rahimahullah taala tentang hukum berpartai. Sebenarnya panjang ya kalimat-kalimat beliau, ya, dan banyak. Tetapi di sini saya akan membacakan sedikit dari fatwa beliau. Ya. Sebenarnya beliau ditanya tentang Hizbut Tahrir tentang ini, ya, dan jawaban beliau yang kita inginkan di sini tentang masalah hizbiyah. Kata beliau, manusia dalam masalah hizbiyah, ya, manusia itu terbagi dua hizb. Ada Hizbur Rahman, ada Hizbul Syaitan. Ya. Hizbur Rahman, mereka tidak boleh berpecah, kata Syekh Mukbil. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, ya, dan mereka berkelompok-kelompok, engkau tidaklah termasuk dari mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasara telah berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu Hurairah, dan di riwayat Abu Daud dari hadits Muawiyah semisal dengannya. Dan di dalamnya ada tambahan, kata beliau, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, mereka adalah al-jamaah. Kemudian beliau berkata, wa sayati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibi. Akan datang nanti satu kelompok yang hawa nafsu akan saling menguasai pada mereka, ya, sebagaimana anjing, ya, saling menggonggongi orang yang ingin dia mangsa atau ingin dia terkam. Nah, kata beliau, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi ini, kata Syekh Mukbil, ini telah terjadi. Hawa nafsu telah menjadi banyak dan hizbiyat itu telah menjadi banyak. Padahal Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa al-quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu." Ya, kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, satu kuddah demi satu kuddah, ya, satu jengkal demi satu jengkal. Sampai kalau mereka orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang bob ini sejenis biawak, ya, maka kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka ini Yahudi dan Nasara? Maka Nabi berkata, siapa lagi? Ya, maksudnya siapa lagi kalau bukan mereka? Dan juga Nabi SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagian darinya menguatkan bagian yang lain. Kemudian kata beliau, setelah menguraikan dalil-dalil ini, ya, kata beliau, maka hizbiyah ini, sebagian dari mereka membuat lari dari sebagian yang lainnya, dan sebagian dari mereka menikam yang lainnya. Ya. Ada yang berkata bahwa hizbiyah ini telah mewujudkan apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu keinginan musuh Islam supaya kaum umat ini terpecah dan tercerai-berai persatuan mereka, ya, dan menjadi lemah kekuatan mereka. Andai kata ada yang mengatakan seperti ini, kata Syekh, bahwa ini adalah untuk mewujudkan keinginan umat Islam, seperti keinginan musuh Islam yang seperti itu, maka kata Syekh Mukbil, orang yang mengucapkan seperti ini adalah benar. Ya, lakana shadiqan, kata beliau. Nah, ini sekilas dari fatwa beliau yang menunjukkan tentang haramnya hizbiyah. Nah, dan banyak lagi
dari fatwa-fatwa beliau menunjukkan tentang hal tersebut. Maka dari fatwa-fatwa ini dan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, kita bisa memberikan beberapa kesimpulan tentang rusaknya berpartai tersebut. Ya. Yang pertama, adanya partai-partai ini sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak di atas tuntunan para ulama as-salaf, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, padahal umat Islam ini sudah berlalu, ya, berapa generasi dan tidak dikenal ada partai-partai. Ya. Tidak dikenal waktu terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali, ada yang bikin partai-partai, nggak ada. Nah, tidak ada yang mengenal seperti itu zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, kemudian yang kedua, ya, partai-partai ini dan kelompok-kelompok yang ada ini akan menimbulkan kelemahan, ya, di tengah umat Islam, yang akan menyebabkan adanya perpecahan di kalangan mereka. Ya. Nah, kemudian dari keadaan partai-partai yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah, setiap orang berusaha untuk mencari pengikut dan pendukung. Berusaha untuk mencari orang-orang yang mendukung pemikirannya dan orang-orang yang mendukung maksud dan kehendaknya. Dan itu yang mereka unggulkan dan mereka kuatkan. Padahal di dalam syariat Islam kita dilarang untuk menjadikan seseorang, ya, dan orang ini, atau menjadikan suatu pemikiran, ya, pemikiran dan orang ini dijadikan sebagai dasar loyalitas dan kebencian. Ya. Dia benci kalau membenci orang ini, ya. Dia benci kalau ada yang benci orang ini, ya. Dia cinta kalau ada yang cinta orang ini, ya. Dia senang kalau ikut kelompoknya, atau ikut dasar-dasar pemikirannya, ya. Dan dia tidak senang kalau tidak mengikuti hal tersebut. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk hizbiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala, beliau berkata di dalam Majmu'ul Fatawa jilid 20 halaman 164. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang pun, ya, untuk memasang pada umat ini seseorang yang ia berdakwah kepada jalan orang ini, yang memberikan loyalitas, membangun loyalitas, membangun kebencian di atasnya selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang pun selain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, wala yansubu lakum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghayr kalam Allah wa rasulih. Dan tidak boleh dia menancapkan suatu perkataan yang dari perkataan ini, ya, inilah yang ada sekarang di kalangan partai-partai dan jamaah, pemikiran-pemikirannya, dasar-dasarnya. Ya. Tidak boleh dia bikin suatu perkataan yang dibangun di atas perkataan ini, dia bangun di atasnya loyalitas, dibangun di atasnya kebencian. Tidak boleh ada perkataan yang dibangun seperti ini di atasnya loyalitas dan kebencian selain dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dan apa-apa yang disepakati oleh umat. Ya. Kata beliau, dan ini orang yang melakukan seperti itu, ini dari perbuatan ahlul bid'ah yang memasang untuk mereka seseorang atau suatu perkataan dan memecah belah umat, ya, dengan hal tersebut. Mereka memberikan loyalitas di atas perkataan itu dan nisbah itu, dan mereka membangun permusuhan di atas hal tersebut. Ya. Dan juga di sini ada fatwa yang sangat panjang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, ya, dari jilid 28 halaman 15 sampai 25. 10 halaman. Nah, mungkin saya ringkas dari buku Syekh Rabi penukilannya. Lebih bagus. وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة والبغضاء. Tidak boleh bagi para pengajar
Ini arahan pembicaraan kepada para pengajar, orang-orang yang memberikan pengajaran, para guru, para ustaz, para muallim. Ini arahannya. Yang seperti ini saja, kalamnya sudah keras sekali. Apalagi kalau lebih tinggi lagi seperti partai dan jamaah. Kata beliau, tidak boleh mereka membuat manusia itu berhizb, berkelompok-kelompok, dan mereka memperbuat sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Bahkan hendaknya mereka menjadi orang-orang yang tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian kata beliau, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil ahad, mengambil janji atas siapapun, supaya ia menyetujui segala sesuatu yang dia inginkan. Dan dia memberikan loyalitas kepada siapa yang memberi loyalitas kepadanya, memberikan kebencian kepada siapa yang benci kepadanya. Kata beliau, siapa yang mengerjakan seperti ini, maka ini seperti pekerjaan, jenis pekerjaannya Jastan Khan, atau yang semisal dengannya. Yang mereka menjadikan orang yang sepakat dengan mereka, orang yang menyetujui mereka, dianggap sebagai teman. Dia meloyalitas, dia berikan loyalitas kepadanya. Dan siapa yang menyelisihinya, dia anggap sebagai musuh yang sangat melampaui batas. Bahkan kewajiban bagi para pengajar dan pengikut mereka adalah untuk mengambil janji Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulnya, dan menyeru dan mereka mendakwakan hukuk al-muallimin sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian setelah itu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, kata beliau, وَمَنْ خَالَفَ شَخْصًا وَمَنْ حَالَفَ شَخْصًا, dan siapa yang berjanji kepada seorang supaya dia memberikan loyalitas pada orang yang memberikan loyalitas kepadanya, dan memberikan permusuhan pada orang yang memusuhinya, maka dia masuk ke dalam jenis orang-orang tatar yang berjihad di jalan syaitan. Kata Ibn Taimiyah. Dan yang seperti ini bukanlah dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan bukan dari pasukan kaum muslimin. Dan tidak boleh orang yang seperti itu masuk dalam pasukan kaum muslimin, bahkan dia masuk dalam pasukan syaitan. Nah, masuk ke dalam pasukan syaitan. Kemudian ada lagi dari perkataan beliau, dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mungkin nukilannya di tempat yang lain, yang beliau katakan bahwa harusnya loyalitas itu diberikan kepada orang yang cinta kepada Allah, kita cintai. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita cintai. Orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, ya kita dahulukan dia. Dan orang yang memuliakan Allah dan Rasulnya, kita muliakan dia. Sebaliknya, orang yang menghinakan syariat Allah, kita juga menghinakan dia. Itu dasar loyalitas yang benar. Dasar loyalitas yang benar. Nah, maka sekiranya ini untuk pertemuan kali ini, karena waktu yang sangat singkat, dan sebenarnya masih banyak lagi fatwa di kalangan para ulama tentang hal ini, dan butuh uraian yang lain, ya. Juga harus kita uraikan secara ringkas bahwa di dalam partai-partai itu kadang ada baiat di dalamnya, ya. Baiat, kemudian ada tamdim sirri, ya. Tamdim dan sirriyah, ya. Ini semuanya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Bukan artinya tamdim diharamkan secara mutlak. Tamdim karena dibangun di atas dasar Al-Quran was Sunnah, tidak apa-apa, dibenarkan. Tapi tamdim yang dibangun oleh partai-partai dan kelompok-kelompok, ini adalah tamdim hizbiyah yang menyelisih